Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini langsung dijawab aja ya, Bu Ustazah. Masalah keteladanan ini bagaimana? Ya, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya muliakan? Kemudian dijawab ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Artinya tugas seorang anak memang harus selalu menghormati orang tuanya. Walaupun mungkin orang tuanya itu tidak mampu memberikan teladan yang baik. Tetapi kewajiban kita sebagai seorang anak untuk menghormati dan memuliakan orang tua kita wajib. Hanya saja orang tua yang sadar akan hakikat dirinya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, seorang pemimpin dalam masyarakat, dia tentunya harus selalu belajar dan belajar agar dia menjadi manusia yang mulia. Sebab yang tadi saya katakan, pada zaman Sayyidina Umar, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan tentang istrinya atau mengadukan tentang anak yang durhaka. Kemudian setelah dijawab bahwa anak itu rupanya ibu diberikan istri dari seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, maka ibu ini dijadikan seorang ibu. Sampai akhirnya anak itu bagaimana dia merasa terhormat, bagaimana dia merasa tersanjung punya ibu seperti itu. Kenapa? Pada saat dia berjalan anaknya budak yang tidak ada nilai sama sekali. Maka akhirnya timbul sakit dalam hatinya. Akhirnya dia menjadi anak yang radikal. Apa Sayyidina Umar katakan? Wahai bapak, jangan kau katakan anakmu durhaka kepadamu, tetapi engkau yang sudah durhaka kepada anakmu sendiri. Masya Allah. Nah ini artinya bagaimana seorang laki-laki untuk mencari ibu yang mulia, supaya jangan sampai anak itu menjadi anak yang tidak hormat dan tidak santun kepada orang tuanya. Tetapi saya mengajak kepada para pemirsa, bahwa walaupun orang tua kita sudah bersalah, tetap kita sebagai anak untuk menghormati dan menghargai dia. Apalagi kalau kita sudah berpendidikan, didiklah mereka, ajarkanlah mereka. Sebab ibu mohon maaf, zaman sekarang anak TK bisa mendidik ibunya. Suatu hari saya punya sekolah namanya SDIT Al-Manar di Pondok Lapa Lampiri. Kemudian ada seorang ibu datang mengantar anaknya pakai baju daster. Mohon maaf tangannya setali seperti ini. Kemudian anaknya pakai jilbab. Akhirnya kata anaknya, Mama nggak usah ikut aku sampai ke Al-Manar. Aku malu sama Ustazah Barkah. Mama sampai gang itu aja ya. Nah ini artinya apa? Artinya ibu dididik oleh anaknya sendiri. Artinya ini anak kita didik memang untuk menjadi manusia yang mulia. Maka dia bisa memuliakan orang tuanya. Walaupun orang tuanya salah, dia tidak memaki. Tapi dia mengatakan, Mama nggak usah ikut aku. Tapi Mama di sini aja. Sampai di sini seperti itu. Artinya di sini proses belajar mengajar tidak hanya satu arah, tapi ternyata anak juga begitu kritis zaman sekarang. Ibu-ibu ada yang masih bertanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Julaiha dari Masjid Taklim Al-Ma'mur Klender. Saya mau menanyakan hal-hal apa saja yang dilakukan dalam memuliakan perempuan. Hal-hal apa saja? Iya, terima kasih. Ini mungkin bisa dijawab sama Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waduh, salamnya ketinggalan Ibu. Terlalu bersemangat. Ibu Ustazah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memuliakan wanita? Jadi tadi saya katakan di depan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kemuliaan kepada muslimah by default ya. Sebagai anak dia mulia, sebagai saudara perempuan dia mulia. Nah, saya akan bahas mulai satu persatu. Sebagai anak, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang tua itu untuk memelihara anak perempuan. Jadi sesungguhnya persoalan-persoalan di Indonesia seperti TKW yang kemarin baru saja terbunuh itu ya, karena dia ingin memberikan ekonomi, membantu ekonomi keluarga, itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena justru anak perempuan itu adalah tanggung jawab dari ayahnya. Gitu. Nah, saya jadi melihat bahwa sekarang ini anak perempuan itu dinilai dari nilai ekonomisnya. Itu tidak ada bedanya dengan zaman jahiliyah yang mereka dibunuh tadi. Dianggap tidak ada nilai ekonomisnya maka dibunuh. Nah sekarang sehingga dengan keadaan seperti itu anak-anak perempuan berusaha untuk berkarir. Berusaha untuk, ini loh saya juga punya nilai ekonomis. Padahal sesungguhnya tanpa itu Allah sudah memberikan kemuliaan. Kemudian sebagai saudara perempuan, hanya di dalam Islam yang saudara perempuan itu mendapatkan waris. Gitu. Kecuali kalau masih ada ayah ataupun anak dari si almarhum. Tapi di luar itu waris saudara perempuan itu jumlahnya sama dengan anak perempuan. Itu luar biasa, subhanallah, tidak ada di dalam aturan hukum yang lain. Bahkan KUHP Perdata kita itu hanya membatasi waris itu kepada suami, istri dan anak.
saudara perempuan tidak. Nah kemudian sebagai ibu, subhanallah tadi hadis yang disebutkan oleh Ustazah Barkah yang mengenai surga ada di bawah telapak kaki ibu, itu sesungguhnya ada tambahannya di depan. Kata Rasulullah, uruslah ibumu karena surga di bawah kakinya. Jadi ini sesungguhnya adalah perintah kepada anak-anak laki-laki untuk mengurus ibunya. Tidak boleh terjadi justru anak laki-laki itu merepotkan ibunya. Masya Allah, ini betapa dimuliakannya wanita yang tanggung jawab banyak. Ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya, bahkan anak laki-lakinya. Ini Masya Allah ya, 4 orang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti mungkin banyak sekali ada pertanyaan dari ibu-ibu sehubungan dengan masalah bagaimana memuliakan wanita ini. Namun sebelumnya kita harus mendengarkan lagu dari kawan-kawan kita dari Nasyid Nabawi PT IQ. Silahkan, lagunya apa nih Mas Agus? Lagunya Ibu. Ibu, Masya Allah. Sebening tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu, Ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Air wudhu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan, suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakku bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangilah seperti menyayangiku, berikanlah ia kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Indahnya Pagi. Jangan lupa tema kita kali ini adalah memuliakan wanita. Ibu-ibu, masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni dari Masjid Taklim Al-Ma'mur Klender. Iya. Saya mau bertanya, apakah kita harus memuliakan semua perempuan atau orang tua sendiri? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci aja dalam satu pertanyaan. Ibu, masa cuma satu orang tua, kan wanita banyak, Bu. Silakan Bu Ustazah. Ya. Hadis Nabi mengatakan man la yahtarim la yuhtaram, man la yarham la yurham. Yang tidak menghormati tidak akan dihormati, yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Artinya akhlak yang mulia, setiap manusia harus menghormati orang yang lebih tua dari dia. Artinya baik dia itu sebagai orang tua kita
ataupun wanita itu sebagai orang lain. Tetap kita harus menghormati dia dan memuliakan dia. Cuma mungkin bedanya penghormatan kita kepada orang tua pasti akan lebih dibandingkan orang lain. Cuma cara kita memuliakannya tentunya mungkin sama. Karena semua manusia itu walaqad karramna bani Adam. Semua manusia dimuliakan oleh Allah. Maka kita menghormati orang tua kita ada aturan-aturannya. Kemudian memuliakan perempuan yang lain juga ada aturan-aturannya. Nah, Ibu, ini bisa terjadi apabila kita berilmu pengetahuan. Manusia zaman sekarang ini banyak yang berilmu tetapi dia tidak paham ilmu agama. Maka akhirnya tidak ada akhlak. Kita dulu ada dalam sekolah kita itu dikatakan pelajaran akhlakul karimah. Sekarang sudah tidak ada lagi pelajaran akhlakul karimah. Dulu sempat diganti dengan pelajaran apa Ibu? Iya, PMP kalau tidak salah dulu diganti dengan pelajaran ini. Tapi akhirnya dari pelajaran itu tidak banyak yang bisa kita ambil. Anak tidak mampu menghormati orang tuanya, tidak mampu memuliakan orang tuanya. Bahkan bukan hanya orang tuanya, masyarakatnya pun tidak dia hormati lagi dan tidak dia muliakan lagi. Ibunya Maryam yang bernama Himna dengan suami bernama Imran. Kalau kita baca dalam surat Ali Imran, beliau ini bagaimana bisa mendidik anaknya menjadi anak yang mengerti agama dengan baik, ibadah dengan benar supaya dia menjadi anak yang berakhlak mulia, mampu menghormati dan memuliakan orang lain sejak dalam kandungannya dia sudah bernazar. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wah ya Allah, aku bernazar seandainya anakku lahir akan aku jadikan dia wanita, akan aku jadikan dia ahli ibadah. Ini kenapa? Karena dia dengan menjadi ahli ibadah dia akan menjadi anak yang berakhlak. Maka siapapun yang ada di sekitar dia merasa nyaman dan tenang. Bahkan setiap Nabi Zakaria masuk ke kamarnya, dia malah heran. Ya Maryam anna laki haza. Hei Maryam, dari mana ini kau dapatkan? Ternyata dengan ketakwaannya dia kepada Allah, dengan penghormatannya dia kepada orang tuanya, ternyata Allah berikan dia kemudahan dan rezeki yang sempurna. Bahkan kalau kita menghormati orang tua kita, tidak akan pernah kita dirugikan oleh Allah sedikit pun. Orang yang sayang kepada orang tuanya, yang cinta kepada orang tuanya, apalagi anak laki-laki. Saya Ibu saat ini ditinggal oleh suami saya sudah 3 minggu. Beliau sedang mengurus ibunya yang sedang sakit. Saya katakan jalanlah kamu karena itu kewajiban kamu. Saya akan tunggu kamu di Jakarta. Karena saya punya kegiatan yang berbeda dengan beliau. Ini dalam rangka penghormatan dan memuliakan kita kepada orang tua suami kita. Ini Masya Allah, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan. Karena pada dasarnya tidak ada sejarah orang sukses yang tidak memuliakan ibunya ya Bu Ustazah. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. dua narasumber yang kami hormati dan banggakan, Mbak Widi sebagai bawa acara, Mas Agus menghibur kita. Saya begini Bu, dengan tema memuliakan wanita. Sebetulnya sudah ada sejak dulu, tapi kadang-kadang wanitanya yang suka salah kiprah, salah kaprah. Di dalam Al-Quran ada surah An-Nisa, tidak ada surah Ar-Rijal. Kemudian di negara kita juga ada ibu kota, tidak ada ibu bapak, tidak ada ibu bapak kota. Ini kita ada ibu jari, nggak ada bapak jari. Itu kan sudah kemuliaan. Nah, cuman wanitanya yang salah kaprah. Diberikan kesempatan oleh suami untuk keluar rumah dengan profesinya yang lebih tinggi lah dari suami, kadang-kadang dia selingkuh lah, keluar rumah lah, dan lain sebagainya sehingga dia meninggalkan kewajiban dia. Ibu ini curhat atau bagaimana? Seorang ibu, seorang istri. Jadi pertanyaan saya, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan dalam pembinaan rumah tangga, baik dari segi agama maupun dari segi pendidikan yang mungkin ini penting pendidikan. Karena wanita yang jauh tinggi dari keberadaan suami, dia kadang-kadang itu merasa bangga. Somse lah ya. Ya, saya lebih tinggi penghasilan saya. Ngapain Oh, saya itu mah ibu aja kali. menghargai suami seperti itu terjadi loh Mbak. Gitu. Makasih ya. Justru kita mengingatkan seperti itu gitu. Tapi memang yang masalah hukum yang katakan Ustazah Barkah harus disosialisasikan. Siap Bu. Baik itu dengan lembaga-lembaga yang ada di kita. Terima Barangkali kasih. itu mohon maaf kalau terlalu banyak. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.